Serat waktu di Desa Suela. Pagi di Desa Suela selalu dimulai dengan kabut tipis yang turun perlahan dari lereng Rinjani. Di antara derit bambu dan kokok ayam kampung, Pak Rahman sudah melangkah keluar dari rumah panggungnya yang sederhana. Tas lusuh berisi buku-buku pelajaran tergantung di bahunya, sak bisu pengabdian yang telah ia jalani lebih dari 10 tahun. Pak Rahman adalah guru honorer di satu-satunya sekolah dasar di desa itu. Gajinya tak seberapa, seringkali datang terlambat, bahkan kadang hanya cukup untuk membeli beras dan garam. Namun setiap pagi, langkahnya tak pernah ragu. Baginya, waktu bukan sekadar berlalu, melainkan serat-serat halus yang menenun makna hidup. Sekolah tempatnya mengajar berdiri sederhana, dinding papan dan atap seng yang berderit ketika angin gunung berhembus. Murid-murid datang dengan sandal jepit usang, sebagian tanpa buku tulis yang layak. Tapi mata mereka selalu berbinar ketika Pak Rahman memasuki kelas. "Anak-anak," katanya suatu pagi, "ilmu itu cahaya, mungkin kecil, tapi bisa menerangi jalan yang panjang." Ia mengajar lebih dari sekadar membaca dan berhitung. Ia mengajarkan kejujuran, kesabaran, dan mimpi, hal-hal yang jarang dibicarakan di desa yang lebih akrab dengan ladang dan musim panen. Seusai jam sekolah, Pak Rahman sering membantu murid-muridnya mengerjakan tugas di bawah pohon beringin, atau sekadar dengarkan keluh kesah mereka. Istrinya, Bu Sari, kerap mengingatkan dengan nada lirik, "Sampai kapan kita hidup begini, Pak?" Pak Rahman hanya tersenyum. Setiap anak yang bisa membaca adalah doa yang sedang tumbuh. Waktu berjalan. Tahun demi tahun berlalu seperti halaman buku yang dibalik perlahan. Beberapa muridnya terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua. Namun ada juga yang melanjutkan hingga ke kota. Salah satunya adalah Laludi, anak petani yang dulu sering duduk di bangku paling belakang. Bertahun-tahun kemudian, Desa Suela kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan. Mereka membawa kabar tentang program bantuan sekolah dan pengangkatan guru tetap. Di antara berkas-berkas itu, nama Pak Rahman disebut dengan penuh hormat. Direkomendasikan oleh mantan murid-muridnya yang kini telah menjadi guru, perawat, dan pegawai negeri. Saat surat keputusan itu dibacakan, Pak Rahman menunduk. Air mata jatuh ke lantai kelas yang retak. Bukan karena status atau gaji, melainkan karena serat-serat waktu yang ia rajut dengan sabar akhirnya membentuk kain yang indah. Sore itu, matahari tenggelam di balik bukit Suela. Pak Rahman tetap berdiri di depan kelas, menulis di papan tulis dengan kapur putih. Belajar adalah perjalanan, mengajar adalah pengabdian. Dan di desa kecil itu, waktu terus berjalan, menyimpan jejak seorang guru honorer yang mengabdi dengan ikhlas, tanpa pernah menuntut balasan.